Halo teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share ke teman kamu, dan subscribe channel ini. Karena di sini kita akan membahas rahasia yang jarang diketahui, tapi bisa membuka jalan rezekimu. Sedulur kabeh, di malam yang sunyi ini, di saat sebagian orang terlelap dalam tidurnya, ada sebuah rahasia lama yang perlahan mulai terbangun. Rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh para leluhur, ditutup, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Namun anehnya, semakin ditutup, justru semakin banyak yang merasakan dampaknya. Pernahkah kalian bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang hidupnya seperti ditarik oleh rezeki? Belum bekerja keras, tapi peluang datang sendiri. Belum mencari, tapi uang seolah mendekat. Seolah-olah, ada sesuatu yang membuka jalan mereka. Dan jika kalian perhatikan lebih dalam, banyak dari mereka memiliki satu kesamaan. Mereka lahir di weton pahing. Weton yang sejak dulu dikenal memiliki getaran kuat, getaran yang tidak kasat mata, namun mampu memengaruhi jalan hidup seseorang. Dalam kitab-kitab primbon Jawa kuno, weton pahing bukan hanya sekadar penanda hari lahir. Ia adalah kunci. Kunci yang bisa membuka dua hal sekaligus. Kemudahan rezeki, atau justru kesulitan yang tak berujung. Semua tergantung, apakah kunci itu digunakan, atau justru diabaikan. Namun disinilah letak hal yang jarang diketahui orang. Tidak semua pemilik weton pahing otomatis hidup berlimpah. Bahkan banyak yang justru merasa hidupnya berat, seret, dan penuh hambatan. Bukan karena mereka tidak berusaha, bukan pula karena mereka tidak mampu, melainkan karena ada pintu yang belum mereka buka. Pintu yang tidak terlihat. Pintu yang tidak bisa dibuka dengan logika biasa. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan cara-cara tertentu, cara yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur Jawa. Namun, tidak semua orang berani melakukannya. Karena cara tersebut sering dianggap aneh. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai sesuatu yang terlarang. Bukan karena jahat, tetapi karena menyentuh hal-hal yang tidak semua orang pahami. Energi, niat, dan kekuatan batin. Dan hari ini, tanpa ditutup-tutupi lagi, kita akan mulai membuka satu persatu tabir tersebut. Kita akan mengungkap 6 ritual Jawa kuno, yang konon mampu membuka gerbang rezeki bagi weton pahing. Ritual yang dulu hanya dilakukan secara diam-diam, dibisikkan dari generasi ke generasi, dan tidak pernah dijelaskan secara terang-terangan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Apa yang akan kalian dengar ini, bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah pengetahuan lama, yang mengandung makna dalam, dan juga konsekuensi. Karena setiap pintu yang dibuka, pasti akan membawa perubahan. Bisa jadi perubahan itu membawa kebaikan, atau justru ujian yang tidak terduga. Maka dari itu, dengarkan dengan hati yang tenang, dan pikiran yang terbuka. Karena bisa jadi, apa yang kalian dengar malam ini, adalah jawaban dari kegelisahan yang selama ini kalian rasakan. Dan tanpa kalian sadari, inilah awal dari terbukanya sesuatu yang besar dalam hidup kalian. Sedulur kabeh. Setelah kita mulai membuka tabir di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk lebih dalam, ke inti dari misteri weton pahing itu sendiri. Banyak orang hanya mengenal weton sebagai hitungan hari lahir. Sekadar kombinasi antara hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa. Namun bagi para leluhur, weton bukan sekadar penanda waktu. Weton adalah cetak biru kehidupan. Dan di antara semua weton yang ada, pahing termasuk yang paling kuat, sekaligus paling sulit untuk dipahami. Mengapa demikian? Karena weton pahing berada dalam naungan energi yang disebut sebagai daya tarik rezeki dan ujian kehidupan. Artinya, orang yang lahir di weton ini seringkali memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, mereka bisa sangat mudah mendapatkan peluang. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan muncul di saat genting. Seolah ada tangan tak terlihat yang membantu mereka. Namun di sisi lain, ketika energi itu tidak selaras, yang terjadi justru sebaliknya. Rezeki terasa seret, usaha selalu terhambat,
bahkan terkadang kehilangan datang bertubi-tubi. Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah weton pahing itu sebuah anugerah, atau justru beban yang harus ditanggung seumur hidup? Jawabannya, bisa keduanya. Semua tergantung pada satu hal penting, kesadaran dan pengelolaan energi diri. Sayangnya, inilah bagian yang hampir tidak pernah diajarkan secara terbuka. Banyak orang pahing menjalani hidup tanpa pernah memahami potensi dirinya. Mereka bekerja keras, berjuang tanpa henti, namun tidak menyadari bahwa ada kunci batin yang belum mereka aktifkan. Dalam primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa setiap weton memiliki jalur energinya masing-masing. Dan untuk weton pahing, jalur itu cenderung kuat, liar, dan sulit dikendalikan. Jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Namun jika dibiarkan begitu saja, ia bisa berubah menjadi penghalang yang tak terlihat. Inilah sebabnya, banyak orang pahing mengalami hidup yang naik turun secara drastis. Hari ini bisa sangat beruntung, besok justru mengalami kesulitan yang tidak terduga. Seolah hidup mereka ditarik ulur oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan disinilah letak rahasia yang jarang dibahas. Bahwa sebenarnya, weton pahing membutuhkan penyelarasan. Bukan sekadar kerja keras, bukan hanya usaha lahiriah, tetapi juga usaha batin. Penyelarasan antara niat, tindakan, dan energi dalam diri. Tanpa itu, potensi besar yang dimiliki justru akan menjadi beban. Namun dengan penyelarasan yang tepat, maka apa yang sebelumnya terasa berat, perlahan akan terbuka. Jalan yang sempit menjadi lapang. Kesempatan yang tertutup mulai muncul satu persatu. Dan dari sinilah, kita mulai memahami bahwa weton pahing bukan sekadar takdir. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk naik lebih tinggi, atau justru jatuh lebih dalam. Semua tergantung bagaimana kita memahaminya. Dan pada bab berikutnya, kita akan mulai masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ritual pertama, yang dipercaya sebagai langkah awal membuka jalur rezeki tersebut. Namun ingat, semakin dalam kita melangkah, semakin besar pula perubahan yang akan terjadi. Sedulur kabeh. Kini kita mulai memasuki bagian yang selama ini jarang diungkap secara terbuka. Bagian yang oleh sebagian orang dianggap biasa. Namun oleh para leluhur justru dijaga dengan penuh kehati-hatian. Inilah awal dari pembuka jalan, langkah pertama untuk mengaktifkan potensi weton pahing. Namun perlu diingat, ritual-ritual ini bukan sekadar tindakan lahiriah. Bukan hanya gerakan tanpa makna. Semua harus dilakukan dengan kesadaran, niat yang bersih, dan hati yang benar-benar siap. Karena jika dilakukan asal-asalan, hasilnya tidak akan terasa. Atau bahkan, bisa berbalik menjadi hambatan. Ritual pertama, sedekah weton di hari pahing. Dalam hitungan Jawa, hari kelahiran seseorang akan kembali setiap 35 hari sekali. Dan bagi kalian yang memiliki weton pahing, hari itu adalah momen di mana energi diri sedang berada di puncaknya. Ibarat pintu, di hari itu pintu energi kalian sedang terbuka lebar. Namun pertanyaannya, apakah pintu itu dibiarkan kosong, atau justru dimanfaatkan? Para leluhur mengajarkan satu hal sederhana, namun memiliki dampak besar. Bersedekah di hari weton. Tidak harus dalam jumlah besar. Tidak perlu menunggu kaya. Bahkan sedekah kecil, jika dilakukan dengan niat tulus, memiliki getaran yang jauh lebih kuat. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang memberi di saat energinya terbuka, maka ia sedang menanam sesuatu di waktu yang tepat. Dan menurut kepercayaan Jawa kuno, apa yang ditanam di waktu yang selaras akan kembali dengan berlipat ganda. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Sedekah bukan hanya soal memberi materi. Ia juga bisa berupa membantu orang lain, mendoakan dengan tulus, atau bahkan sekadar memberi senyum yang ikhlas. Semua itu adalah bentuk energi yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Ritual kedua, mandi tengah malam, siraman energi. Ritual kedua ini mungkin terdengar sederhana,
Namun justru inilah yang sering dianggap paling tidak biasa. Mandi di tengah malam, tepatnya antara pukul 12 hingga 3 pagi. Di waktu di mana sebagian besar manusia terlelap, dan suasana berada dalam keheningan yang dalam. Mengapa harus di waktu itu? Karena menurut Primbon Jawa, itulah saat di mana batas antara energi kasar dan halus menjadi lebih tipis. Air yang digunakan bukan sekadar air biasa. Ia menjadi perantara untuk membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga energi yang menempel dalam diri. Biasanya ditambahkan 7 lembar daun sirih atau segenggam garam sebagai simbol pembersihan dan penetralisir. Saat air menyentuh tubuh, bayangkan semua beban, semua kesialan, semua penghalang rezeki, luruh dan mengalir pergi. Biarkan air membawa pergi energi negatif itu. Dan di saat yang sama, niatkan dalam hati. Membuka jalan, membersihkan diri, dan menyambut rezeki yang lebih baik. Banyak yang meremehkan ritual ini, karena terlihat sederhana. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Karena perubahan besar, seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan konon, mereka yang rutin melakukannya, akan merasakan perubahan secara perlahan. Bukan hanya dalam rezeki, tetapi juga dalam ketenangan batin. Sedulur, 2 ritual ini adalah dasar. Pondasi awal sebelum melangkah lebih jauh. Jika diibaratkan membuka pintu, maka inilah kunci pertama yang mulai memutar gagangnya. Dan pada bab berikutnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih dalam. Ritual yang tidak hanya membuka, tetapi juga menarik dan memperkuat energi kekayaan itu sendiri. Namun ingat, semakin dalam langkah kita, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sedulur kabeh. Jika pada tahap sebelumnya kita telah membuka pintu, maka pada tahap ini, kita mulai menarik apa yang ada di balik pintu tersebut. Namun disinilah perbedaan mulai terasa. Karena ritual pada bab ini, tidak hanya menyentuh tindakan luar, tetapi juga mulai menyentuh hubungan antara manusia dan energi alam. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Ritual ketiga, menanam tanaman penarik rezeki. Bagi sebagian orang, tanaman hanyalah hiasan, sekadar memperindah halaman, atau pelengkap rumah. Namun dalam pandangan Jawa kuno, tanaman adalah makhluk hidup yang memiliki getaran. Mereka tumbuh, bernapas, dan menyerap energi di sekitarnya. Dan yang jarang diketahui, beberapa jenis tanaman dipercaya mampu menjadi penarik energi rezeki. Di antaranya, daun kelor, bambu kecil, dan tanaman sirih. Mengapa tanaman-tanaman ini? Karena sejak dahulu, mereka dianggap sebagai penjaga keseimbangan. Kelor dikenal sebagai penetral energi negatif. Bambu melambangkan pertumbuhan dan kelenturan rezeki. Sementara sirih, sering digunakan dalam ritual penyucian. Namun yang paling penting bukan jenis tanamannya, melainkan niat saat menanamnya. Saat kalian menanam, jangan sekadar memasukkan bibit ke tanah. Rasakan bahwa kalian sedang menanam harapan. Tanam dengan kesadaran bahwa setiap akar yang tumbuh adalah jalur energi yang sedang terbuka. Rawat dengan penuh perhatian. Siram dengan niat baik. Karena dalam kepercayaan leluhur, apa yang kita rawat dengan tulus akan tumbuh dan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Namun ingat, tanaman ini bukan jimat, bukan benda ajaib. Ia hanyalah perantara yang membantu menyelaraskan energi antara manusia dan alam. Ritual keempat, puasa mutih. Inilah ritual yang mulai masuk ke tahap lebih dalam. Puasa mutih. Sebuah tirakat yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Selama menjalankan puasa ini, seseorang hanya diperbolehkan mengonsumsi nasi putih dan air putih, tanpa garam, tanpa lauk, tanpa rasa. Mengapa harus sesederhana itu? Karena tujuan dari puasa mutih bukan sekadar menahan lapar, tetapi menundukkan keinginan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dikendalikan oleh keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin lebih. Dan tanpa disadari,
Keinginan yang tidak terkendali justru menjadi penghalang. Melalui puasa mutih, kita belajar untuk kembali ke titik nol, mengosongkan diri, menjernihkan pikiran, dan menata ulang niat. Biasanya dilakukan selama 1 hari untuk pemula, hingga 3 hari bagi yang sudah terbiasa. Namun yang paling penting bukan lamanya, melainkan kesungguhan hati. Karena di saat tubuh dibatasi, justru batin menjadi lebih peka, lebih mudah merasakan, lebih mudah memahami. Dan disitulah, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Bahwa rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal kesiapan menerima. Namun perlu diingat, puasa mutih bukan untuk pamer, bukan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Jika dilakukan dengan niat yang salah, justru bisa membawa kesombongan. Dan disitulah, energi yang seharusnya terbuka, justru kembali tertutup. Sedulur, 2 ritual ini membawa kita pada tahap yang lebih dalam. Bukan hanya membuka, bukan hanya menarik, tetapi juga menyelaraskan diri dengan sumber rezeki itu sendiri. Dan pada bab berikutnya, kita akan masuk ke tahap terakhir. Tahap yang oleh para leluhur disebut sebagai gerbang utama. Gerbang yang tidak semua orang berani untuk melangkah masuk. Sedulur kabeh, kita telah sampai pada tahap yang paling dalam. Tahap yang oleh para leluhur tidak pernah diajarkan secara sembarangan. Jika ritual sebelumnya adalah pembuka dan penarik, maka disinilah letak gerbang utama. Gerbang yang tidak hanya mengubah keadaan, tetapi juga bisa mengubah cara seseorang memandang hidupnya sendiri. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus kalian pahami. Tidak semua orang siap melewati tahap ini. Karena yang diuji bukan lagi sekadar tindakan, melainkan keteguhan batin. Ritual kelima, tirakat diam, topo bisu. Pernahkah kalian mencoba benar-benar diam? Bukan hanya tidak berbicara, tetapi juga menenangkan pikiran, menghentikan semua keluh kesah dalam hati. Itulah yang disebut sebagai topo bisu. Sebuah laku tirakat di mana seseorang memilih untuk tidak berbicara dalam jangka waktu tertentu. Bisa beberapa jam, atau bahkan 1 hari penuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa berbicara tanpa henti. Mengeluh, berkomentar, bahkan menghakimi, tanpa kita sadari. Dan setiap kata membawa energi. Ketika terlalu banyak kata keluar tanpa kendali, energi itu menjadi tidak terarah. Melalui topo bisu, kita menarik kembali energi tersebut. Mengumpulkannya, memusatkannya ke dalam diri. Di awal, mungkin terasa berat. Pikiran menjadi ramai, hati terasa gelisah. Namun jika mampu melewati fase itu, akan muncul sesuatu yang berbeda. Keheningan. Dan di dalam keheningan itu, banyak hal yang selama ini tertutup, mulai terlihat. Sebagian orang mengaku, mereka seperti mendapatkan jawaban tanpa bertanya. Petunjuk tanpa dicari. Dan disitulah, energi diri mulai benar-benar selaras. Ritual keenam, doa dan niat di waktu sunyi. Inilah ritual terakhir, yang sebenarnya menjadi inti dari semuanya. Doa. Namun bukan doa yang terburu-buru, bukan doa yang sekadar diucapkan. Melainkan doa yang lahir dari keheningan, dan niat yang benar-benar jernih. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah di sepertiga malam terakhir, atau setelah subuh, saat dunia masih tenang. Di waktu itu, suasana berbeda, lebih hening, lebih dalam, lebih dekat. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan rasakan keberadaan diri. Lalu ucapkan doa dengan penuh kesadaran. Bukan hanya meminta, tetapi juga menyadari apa yang sebenarnya kalian butuhkan. Karena seringkali, yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Namun ketika doa dipanjatkan dengan hati yang bersih, tanpa paksaan, tanpa ambisi berlebihan, maka yang datang bukan hanya rezeki, tetapi juga ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, jalan-jalan baru mulai terbuka. Kesempatan datang, relasi terbentuk, arah hidup menjadi lebih jelas. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa gerbang rezeki terbesar
bukan berada di luar diri, tetapi di dalam. Sedulur, dua ritual terakhir ini bukan lagi soal membuka atau menarik, tetapi tentang menyatu. Menyatu dengan diri, menyatu dengan niat, dan menyatu dengan kehendak yang lebih besar. Dan di titik inilah, seseorang benar-benar berada di ambang perubahan. Namun satu hal yang perlu diingat, semakin besar gerbang yang terbuka, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. Dan pada bab terakhir nanti, kita akan memahami satu hal penting. Apakah semua ini layak untuk dijalani, atau justru sebaiknya dibiarkan tetap tertutup? Sedulur kabeh, tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung perjalanan. Sebuah perjalanan yang sejak awal, bukan hanya tentang mencari tahu, tetapi tentang memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dari awal kita membuka tabir, memahami misteri weton pahing, hingga memasuki satu persatu ritual yang diwariskan oleh leluhur. Kini satu hal menjadi jelas, bahwa semua ini bukan sekadar tentang rezeki, bukan hanya tentang kekayaan atau keberuntungan semata, tetapi tentang perjalanan diri. Perjalanan untuk mengenali potensi, memahami energi, dan menyelaraskan hidup dengan sesuatu yang lebih besar. Namun di titik ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua ini benar-benar harus dijalani? Atau cukup dipahami saja? Jawabannya, kembali kepada diri masing-masing. Karena tidak semua orang memiliki jalan yang sama. Ada yang memang dipanggil untuk melangkah lebih dalam, ada pula yang cukup sampai di pemahaman. Dan itu bukan berarti salah. Karena sejatinya, setiap orang memiliki waktunya sendiri. Sedulur, 6 ritual yang telah kita bahas, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Bukan karena berbahaya, tetapi karena tidak semua orang siap memahami maknanya. Banyak yang hanya melihat dari luar, tanpa benar-benar mengerti apa yang ada di dalamnya. Padahal jika dipahami dengan benar, semua ritual itu hanyalah cara untuk melatih diri. Melatih kesabaran, melatih keikhlasan, dan melatih kesadaran. Karena tanpa itu semua, sebesar apapun rezeki yang datang, tidak akan pernah terasa cukup. Dan disitulah, banyak orang justru terjebak, mengejar tanpa henti, tanpa pernah merasa cukup. Namun bagi kalian yang benar-benar memahami, kalian akan mulai melihat perubahan kecil. Bukan hanya pada keadaan luar, tetapi pada diri sendiri. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa lebih terarah. Dan tanpa disadari, itulah tanda bahwa gerbang itu mulai terbuka. Bukan dengan suara, bukan dengan tanda yang mencolok, tetapi dengan perubahan yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Namun ingat, setiap gerbang yang terbuka selalu memiliki dua sisi. Sisi kemudahan dan sisi tanggung jawab. Semakin besar peluang yang datang, semakin besar pula ujian yang mengikuti. Karena hidup tidak pernah hanya tentang menerima, tetapi juga tentang menjaga. Menjaga niat, menjaga sikap, dan menjaga keseimbangan. Maka di akhir perjalanan ini, saya tidak akan menyuruh kalian untuk langsung menjalankan semuanya. Tidak. Saya hanya mengajak kalian untuk merenung. Apakah kalian siap untuk membuka sesuatu yang selama ini tertutup? Apakah kalian siap untuk menerima perubahan yang mungkin terjadi? Jika iya, maka jalannya sudah ada. Namun jika belum, tidak ada yang perlu dipaksakan. Karena semua akan datang di waktu yang tepat. Sedulur kabeh, mungkin tanpa kalian sadari, malam ini bukan sekadar kalian menonton sebuah video, tetapi bisa jadi, ini adalah titik awal. Awal dari perubahan kecil, yang suatu hari nanti, akan membawa kalian pada sesuatu yang lebih besar. Dan jika memang itu terjadi, ingat satu hal, bahwa semua berawal dari kesadaran. Jika kalian merasa apa yang dibahas ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu, dengan berbagi, kalian juga sedang membuka jalan rezeki bagi orang lain. Dan dari situlah, rezeki kalian akan kembali, dengan cara yang tidak pernah kalian duga sebelumnya.